Firman-Mu pelita terang jalanku, beri pengharapan dan kepastian, mampukan melewati semua persoalan, sangat teruji dan beri kemenangan. Firman-Mu ceritakan kasih-Mu, menyucikan hati dan pikiranku. Menjadikan berkat kehidupan kekal, sampai ku menjadi harta kesayangan-Mu. Firman-Mu pelita terang jalanku, beri pengharapan dan kepastian, mampukan melewati semua persoalan, sangat teruji dan beri kemenangan. Ceritakan kasih-Mu, menyucikan hati dan pikiranku. Menjadikan berkat kehidupan kekal, sampai ku menjadi harta kesayangan-Mu. Hanya Engkau Tuhan yang memberi pengharapan dalam hidup kami. Hanya Engkau Tuhan yang menjadi terang dalam hidup kami. Dan Engkau Tuhan yang memberikan kepastian dalam hidup kami, memampukan melewati setiap persoalan dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Firman-Mu pelita terang jalanku, beri pengharapan dan kepastian,
mampukan melewati semua persoalan, sangat teruji dan beri kemenangan. Sekali lagi katakan firman-Mu, firman-Mu pelita terang jalanku, beri pengharapan dan kepastian, mampukan melewati semua persoalan, sangat teruji dan beri kemenangan. Bersama katakan firman-Mu, firman-Mu ceritakan kasih-Mu, menyucikan hati dan pikiranku, menjadikan berkat kehidupan kekal, sampai ku mencari harta kesayangan-Mu. Boleh berikan sorak-sorai tepuk tangan paling meriah buat Tuhan kita. Bahwa firman-Nya menjadi kekuatan dalam hidup. Firman-Mu pelita terang jalanku, beri pengharapan dan kepastian-Mu, mampukan melewati semua persoalan, sangat teruji dan beri kemenangan. Bersama-sama angkat tanganmu, katakan firman-Mu, firman-Mu ceritakan kasih-Mu, menyucikan hati dan pikiranku, menjadikan berkat kehidupan kekal, kehidupan kekal, sampai ku menjadi harta kesayangan-Mu. Firman-Mu Tuhan, oh, firman-Mu ceritakan kasih-Mu, menyucikan hati dan pikiran kami, menyucikan hati dan pikiranku, menjadikan berkat kehidupan kekal, sampai menjadi harta kesayangan-Mu. Firman-Mu Tuhan, haleluya. Firman-Mu pelita terang jalanku, beri pengharapan dan kepastian, mampukan melewati semua persoalan, sangat teruji dan beri kemenangan. Bersama angkat kedua tanganmu, kata firman-Mu, firman-Mu menceritakan kasih-Mu, ceritakan kasih-Mu, menyucikan hati, menyucikan hati dan pikiran.
Bersama-sama kita bangkit berdiri, Bapak Ibu saudaraku semua. Angkat dua tanganmu, katakan firman-Mu. Firman-Mu, ceritakan kasih-Mu Tuhan. ceritakan kasih-Mu, menyucikan hati dan pikiranku, menjadikan berkat kehidupan kekal, sampai ku menjadi harta kesayanganmu. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu, ceritakan kasih-Mu. Biarlah firman Tuhan yang menyucikan setiap hati dan pikiran kita. Firman-Mu Tuhan boleh menjadi berkat buat setiap kita, Tuhan, anak-anak. Haleluya. Menjadikan berkat kehidupan kekal, sampai ku menjadi harta kesayanganmu. Sekali lagi dengan sungguh-sungguh katakan firman-Mu. Firman-Mu, ceritakan kasih-Mu, menyucikan hati dan pikiranku, menjadikan berkat kehidupan kekal, sampai ku menjadi harta kesayanganmu, sampai ku menjadi, sampai ku menjadi harta kesayanganmu, sampai ku mencari, sampai ku mencari harta kesayanganmu. Ayo sorak-sorai paling panjang buat Tuhan kita yang menjadi harta kesayangan Tuhan. Mari berikan sorak-sorai sekali lagi buat Tuhan. Haleluya. 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 Kami tetap percaya, meskipun tidak ada dasar kami untuk percaya. Karena kami punya Tuhan yang hidup, Tuhan yang menjadikan apa yang tidak ada menjadi ada. Kami punya Tuhan yang sanggup berubah apa yang buruk menjadi mujur. Kami punya Tuhan yang hidup, yang mampu membangkitkan orang mati. Kami punya Tuhan yang hidup, yang mampu mencelikan orang yang buta. Kami punya Tuhan yang hidup, yang mampu membuat orang lumpuh berjalan. Sehingga tidak ada alasan buat kami tidak berharap kepada Tuhan kami, yaitu Yesus Kristus, nama di atas segala nama. Sehingga apapun persoalanmu hari ini, pergumulanmu apapun itu, datanglah di bawah kaki Tuhan. Bersujudlah, memohonlah kepada Dia. Dan engkau akan melihat
pertolongan yang datangnya daripada Tuhan. Dan engkau akan memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan Tuhan katakan, ambillah bagian yang terbaik. Mendengarkan suara Tuhan. Sehingga engkau tahu bagaimana harus engkau berjalan. Sehingga engkau tetap kuat di dalam proses menunggu jawaban daripada Tuhan. Sehingga engkau tetap memuliakan Tuhan meskipun engkau di tengah-tengah masalah dan pergumulanmu. Terima kasih Bapa. Karena kami percaya Tuhan menyediakan yang terbaik buat kami. Bukan menurut ukuran kami, tapi menurut ukuran Tuhan. Terima kasih Bapa. Urapi setiap kami di tempat ini. Mampukan kami menerima firman-Mu. Karena tanpa Tuhan kami tidak akan mengerti apa-apa. Sehingga firman Tuhan itu menjadi satu pengetahuan saja. Tetapi tidak mengubah hidup kami. Dan tidak menambah iman kami. Sehingga saat kami keluar dari tempat ini. Kami menjadi orang yang sepertinya tidak ada harapan. Tapi kami adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan. Dan kami mau menyambut firman ini. Di dalam satu nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Tema kita bicara tentang menjadi harta kesayangan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, seringkali konsep kita bicara harta itu bicara tentang materi. Sehingga saudara tidak sedikit orang Kristen datang kepada Tuhan yang dikejar adalah berkat materinya. Padahal saudara sesungguhnya harta kesayangan Tuhan itu adalah kita sendiri. Pribadi kita saudara. Sehingga dia turun ke dunia ini, dia harus mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan apa? Apakah untuk menyelamatkan utang kita? Apakah untuk menyelamatkan rumah kita? Apakah untuk menyelamatkan mobil kita? Apakah menyelamatkan material-material di dunia ini? Jawabannya tidak. Dia datang ke dunia ini untuk menyelamatkan hidup kita. Dan pada akhirnya kita mengakhiri hidup kita pun yang Tuhan akan lihat adalah hidup kita. Sehingga saudara, apa latar belakang kita? Kita boleh punya pendidikan yang tinggi, tidak salah. Tetapi juga bagi orang yang pendidikannya tidak tinggi, dia tidak perlu kecewa. Apa warna kulit kita? Putih, hitam. Sehingga kita tidak perlu kecewa kalau warna kulit kita hitam. Dan kita tidak terlalu bangga kalau kulit kita terlalu putih, saudara. Orang bule saja mau ke Indonesia cari kulit hitam. Sehingga saudara, kalau hari ini kita diberkati dengan materi-materi yang banyak. Dan kalau kita yang hari ini belum mendapat materi itu saudara, kita tidak perlu berkecil hati. Karena bagi Tuhan ukuran harta kesayangan itu bukan apa yang tampak di luar. Tetapi apa yang ada di dalam hati kita. Katakan amin. Sehingga hati itu menjadi ukuran. Harta kesayangan itu adalah hidup kita yang berkenan di hadapan Tuhan. Saudara boleh tetap kaya, tetapi kita harus hidup berkenan di hadapan Tuhan. Orang miskin pun saudara kalau dia tidak berkenan di hadapan Tuhan, maka Tuhan tidak mengatakan dia harta kesayangannya. Saudara lihat, harta kesayangan itu bukan bicara materi. Kita sebagai orang tua, kita mungkin punya deposito banyak, rumah, aset banyak, saudara. Satu ketika kalau anak kita sakit parah, apakah aset kita tidak jual? Deposito kita apa kita tidak keluarkan? Kita tidak cairkan untuk pemulihan anak kita. Kita akan lakukan. Mobil kita akan jual, saudara. Untuk apa? Untuk supaya anak kita itu bisa sembuh. Sehingga harta sesungguhnya, apakah materi atau anak kita? Anak kita harta sesungguhnya. Saudara akan korbankan apapun juga
untuk kepentingan anak kita supaya dia sekolah yang bagus, dia punya masa depan yang baik, kita akan kerja sekeras-kerasnya untuk anak kita, bagaimana kelak dia punya masa depan yang baik. Itu bukti bahwa harta kesayangan saudara itu bicara hidup, bukan sesuatu yang mati. Papa saya pindah ke Jakarta itu tahun 80. Waktu saya masih umur 4 bulan, saudara. Kami pindah ke Jakarta, hanya bawa uang sedikit. Ya, papa saya punya saudara yang cukup mapan, saudara, cukup dikenal di Indonesia. Awalnya berharap kepada dia. Tapi dia ngomong begini, siapa yang suruh datang di Jakarta? Di Medan udah bagus-bagus, lu datang sendiri ke Jakarta, susah sendiri. Papa saya sejak itu saudara dia gak injak lagi rumahnya. Ya gengsi pasti ada, harga diri ada saudara. Kami naik motor berlima. Cece saya di depan, papa saya, koko saya, mama saya di paling belakang, dan gendong saya yang masih 4 bulan. Papa saya seorang sales. Pernah juga jatuh, naik berlima itu jatuh saudara. Saya dengar cerita dari mama saya. Dan dia juga pernah order ke puncak. Puncak yang dulu 40 tahun yang lalu beda dengan puncak yang sekarang. Dulu masih jarang mobil. Penduduknya juga masih tidak padat saudara. Yang pergi ke sana pun jarang. Sehingga suhu di sana cukup dingin. Naik motor sudah pakai baju berlapis-lapis pun tidak akan kuat saudara. Tapi karena ada orderan, papa saya harus pergi ke sana. Dia harus naik motor, ngikuti truk di belakang, supaya asapnya yang panas itu saudara membuat badannya hangat. Kenapa? Karena untuk mendewasakan dan menyekolahkan anaknya, supaya kelak saudara mempunyai masa depan yang baik. Dia korbankan hartanya, dia korbankan semuanya untuk masa depan anaknya. Jadi hari ini kita paham, harta sesungguhnya itu adalah bicara hidup kita, hati kita. Makanya Tuhan tidak pernah melihat apa yang tampak luar. Manusia lihat betul. Makanya ada statement, manusia melihat apa yang di depan mata, tapi Tuhan melihat hati. Itu satu statement saudara. Manusia memang melihat orang yang kaya, orang yang putih, orang yang ganteng, orang yang cantik. Tidak salah, memang itu manusia melihat seperti itu. Tapi saudara dan saya harus tambahkan bahwa Tuhan juga melihat hati. Sehingga dia boleh ganteng, dia boleh putih, latar belakangnya hebat, dia siapapun dia saudara. Yang penting hatinya. Makanya gereja kalau sampai salah mengukur, dan kita sampai salah mengukur, hidup kita pun kita salah mengukurnya. Ukuran yang benar saudara, kita harus ukur dengan benar sesuai dengan Alkitab. Mari kita lihat dulu firman Tuhan. Di dalam Keluaran 19 ayatnya yang pertama sampai dengan kelima. Menjadi harta kesayangan Tuhan. Pada bulan ketiga. Bukan 3 bulan, pada bulan ketiga artinya 2 bulan masuk bulan ketiga. Setelah orang Israel keluar dari tanah Mesir, mereka tiba di padang gurun Sinai. Pada hari itu juga, setelah mereka berangkat dari Rafidim, tibalah mereka di padang gurun Sinai. Lalu mereka berkemah di padang gurun. Orang-orang Israel berkemah di sana di depan gunung itu. Lalu naiklah Musa menghadap Allah. Dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya. Beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub dan kau beritakan kepada orang Israel. Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir. Dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri
dari antara segala bangsa, sebab akulah yang empunya seluruh bumi. Kita kembali di ayat yang pertama dan kedua. Saudara, di sini dikatakan pada bulan ketiga, di mana waktu bangsa Israel dibawa oleh Musa keluar dari tanah Mesir, saudara, mereka masuk di padang gurun. Perjalanan sudah 2 bulan lebih, saudara. Lalu mereka berkemah di Gunung Sinai. Apa maknanya, saudara? Kenapa harus di Gunung Sinai? Pak, Tuhan menurunkan 10 loh batu di Gunung Sinai. Ya, tapi saudara, di dalam Keluaran 3 ayat yang pertama, rupanya Musa pernah berkemah di sana. Musa pernah, saudara, mengembalakan kambing domba Yitro. Di situ, saudara, Musa pernah mengembalakan kambing domba Yitro. Dan dia tahu di sana tempat yang aman, entah itu aman dari binatang liar, aman dari apapun serangan dan musuh, tempat yang strategis kalau musuh datang, saudara. Bagaimana kalau dia bisa berperang, ada hal-hal, saudara, yang diperhitungkan oleh Musa saat dia berkemah di sana. Apa maksudnya? Poin pertama, saudara, artinya Tuhan tahu yang terbaik bagi kita. Meskipun kita ada di tengah-tengah padang gurun sekalipun. Saudara, jangan pernah takut kalau kita ada di padang gurun. Karena padang gurun itu, saudara, tempat di mana Tuhan juga melatih Musa. Musa itu orang yang hebat, saudara. Seorang orator. Dikatakan orang-orang yang berhikmat dari Mesir yang ngajar dia. Dia seorang pangeran. Tapi waktu Tuhan mau pakai dia, Tuhan bawa dia ke padang gurun loh. Di padang gurun 40 tahun dia ngomong sama manusia. Mungkin hanya sama Yitro mertuanya. Mungkin sama beberapa saudara. Sehingga orang yang pandai bicara sampai gak bisa pandai bicara karena ngomongnya sama binatang aja. Makanya dia dikatakan, Tuhan, saya gak pandai bicara. Saya peta lidah. Pakai aja saudara saya. Tapi Tuhan ngomong, siapa yang menjadikan mulut dan lidah? Akulah Tuhan. Tuhan tidak melihat engkau pandai bicara atau tidak. Mungkin dulu kamu pandai, sekarang kurang pandai, saudara. Tapi kalau Tuhan mau pakai, itu karena Tuhan yang telah memilih. Katakan amin. Ini penting, Bapak Ibu. Sehingga kita tahu bahwa di tengah-tengah padang gurun pun, padang gurun itu bukan tujuan kita. Proses itu bukan tujuan kita. Proses itu adalah sesuatu yang harus kita jalani menuju tujuan kita, tanah Kanaan. Tapi proses ini, saudara dan saya, kita harus jalani. Kalau orang gak mau proses, saudara, gak bisa sampai tujuan. Dan Tuhan itu selalu memberikan visi tujuan. Prosesnya Tuhan gak kasih. Karena Tuhan kalau tunjukkan prosesnya, maka kita gak akan pernah nyampe. Seperti Yusuf. Kalau Tuhan tunjukkan kamu nanti masuk sumur. Tuhan tunjukkan kamu nanti masuk penjara. Kamu akan difitnah. Kamu akan dijual sebagai budak. Kamu akan diperlakukan tidak baik. Saudara, saya yakin hari ini kita gak ada di gereja. Kita akan pindah agama. Karena kalau Tuhan tunjukkan prosesnya seperti apa. Tapi hari ini Tuhan tunjukkan tanah Kanaan. Tuhan janjikan tempat yang terbaik bagi kita. Prosesnya, saudara dan saya harus berjalan bersama dengan Tuhan. Ada pepatah Cina mengatakan gini. 生活不是得到，就是学到。 Ini ngerti nggak ini? Hidup itu bukan hanya kita dapat. Tapi kalau kita belajar sesuatu, itu pun kita sudah dapat sesuatu. Seperti contohnya saudara misalkan kerja. Pak, saya gajinya nggak besar. Atau saya hanya magang. Tapi saudara, kita jangan melihat gajinya dulu. Tapi pengalaman kita yang kita dapat. Rekomendasi yang kita dapat. Itu juga kita sudah dapat sesuatu.
Kita ikut Tuhan saudara, apa yang kita doakan belum terjawab. Tapi di tengah-tengah proses Tuhan memberi jawaban, saudara belajar menjadi lebih dewasa, kita lebih dekat kepada Tuhan, kita menjadi orang yang tough, yang tangguh, yang tidak mudah saudara jatuh. Itu saudara lebih dari apa yang kita minta. Makanya padang gurun itu saudara bukan hal yang kita harus takuti. Tapi kabar baiknya, meskipun kita ada di padang gurun, Tuhan akan memberikan tempat yang paling aman buat kita. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami tidak akan pernah melampaui kekuatanmu. Itu janji Tuhan. Artinya ada pencobaan, artinya ada padang gurun, artinya ada proses. Tapi proses itu tidak akan pernah melewati kekuatanmu. Pak, kayaknya udah kelewat batas nih. Yang kelewat batas itu Tuhan akan tanggung. Karena janji Tuhan tidak akan melampaui kekuatanmu. Sehingga saudara hari ini, kalau kita pernah melewati sesuatu hal di belakang kita, mungkin sakit, mungkin gak enak, mungkin saudara akhirnya membuat kita sekarang seperti ini. Tapi percayalah, itu yang terbaik. Meskipun mata kita melihat, aduh Pak, kalau bukan karena anak saya, bukan karena suami saya, bukan karena istri saya, rumah ini masih ada Pak. Saudara, percayalah, kita ini orang yang punya iman. Sehingga apapun yang terjadi, meskipun ada kesalahan manusia di situ, tapi kita harus pegang dengan iman kita. Itulah yang terbaik. Saya nonton satu film bioskop. Saudara jangan pikir pendeta nggak nonton bioskop ya. Saudara ini pendeta yang masih injek bumi, yang nggak ngambang saudara. Tetapi bedanya begini, kalau dulu saya nonton bioskop hanya jadi satu penghiburan. Ya memang kita dapat hiburan. Tapi saya juga cari apa nih? Kira-kira film ini bobotnya bagus nggak? Pemainnya bagaimana? Siapa produsernya? Lalu apa di dalamnya? Biasanya saya sekarang begitu. Saya baca dulu, oh begini. Oke deh. Ya. Jadi kalau saya biasanya film horor saya nggak suka, bukan takut loh. Tapi saya lihat kalau film horor apa sih gunanya gitu. Nguji iman. Kalau nguji iman kunci di kamar mandi ditutup aja saudara lampunya. Ya, nguji iman aja di situ. Nah saudara, ada film Flash. Flash saudara mungkin juga pernah nonton toh. Flash ini saudara seorang aktor yang larinya kencang. Satu ketika saudara dia kecewa, dia marah. Sehingga dia lari sekencang-kencangnya dari biasa. Waktu dia lari saudara rupanya muncul satu vision. Di mana dia bisa melihat masa yang sudah lalu, kejadian yang baru dia kecewa tadi. Oh begini harusnya saya bisa nolong ini, gak mungkin kejadian begini. Singkat cerita saudara, rupanya dia berinisiatif untuk menghidupkan mamanya lagi. Karena mamanya waktu dia remaja meninggal, dibunuh oleh perampok saudara. Singkat cerita dia lari sekencang-kencangnya, dia kembali kepada masa lalu. Dia atur skenario sendiri. Mamanya kalau nggak di rumah pada saat itu nggak kebunuh. Karena dia harus pergi keluar beli makanan. Ya, papanya yang pergi luar beli makanan. Sehingga waktu itu saudara makanannya itu dia taruh di rumah. Sehingga papanya nggak perlu keluar. Sehingga perampok itu tidak jadi masuk dan mamanya tidak mati. Dia robah masa lalu saudara. Dia robah sejarah. Tetapi saudara waktu dia di situ lihat rumahnya mamanya masih hidup. Pulanglah dia yang masih remaja saudara. Pakai headset saudara. Disko-disko begini ya. Berantakan hidupnya. Dia pulang ke rumah dia perintah orang tuanya. Cucian ini. Dia bingung padahal dia nyuci sendiri biasanya. Sekarang karena dimanja oleh orang tuanya, dia menjadi anak yang tumbuh seperti itu.
Singkat cerita dia nonton televisi, masalah terjadi. Biasanya kalau masalah ini terjadi, keluar nih saudara, Superman, keluar. Ini kan satu grup semua. Ya. Tiba-tiba kok dia lihat nggak ada. Rupanya dia sudah merubah sejarah. Saudara lihat, kalau saja ini penggaris. Masa sekarang yang kita jalanin. Lalu di atas ini kita mau coba satu garis lagi yang kita robah. Kita di tengah-tengah nih ya. Saudara robah masa lalu, kegeser 2 mili, maka masa depan itu akan berubah. Sehingga dia putar balik lagi saudara, dia coba perbaiki lagi. Dia putar, lari sekencangnya. Yang nggak bagus dia robah, yang nggak bagus nggak robah, rupanya yang masa depannya nggak baik. Dia robah lagi ini nggak dapat. Nggak akan pernah ketemu dengan apa yang dia inginkan. Manusia banyak keinginannya Bapak Ibu. Kita banyak cara pandang kita ini baik. Begitu kita jalani nggak baik. Oh ini nggak baik, saya mau ulang kayak begini, kita jalani lagi nggak baik. Nggak akan ada yang baik. Hanya Tuhan yang tahu masa depan yang terbaik untuk kita. Itu yang terjadi Bapak Ibu. Sehingga dia lari sampai tua, badannya sudah sampai rusak, penuh dengan luka-luka. Tetap dia tidak bisa mencapai apa yang dia inginkan. Meskipun itu baik. Baik bagi kita saudara, tapi belum tentu benar di hadapan Tuhan. Baik bagi kita, belum tentu itu kehendak Tuhan. Manusia itu hanya melihat yang baik di kasat mata. Uang baik gak? Baik. Kaya baik gak? Baik. Punya mobil 10 baik gak? Baik. Punya mobil 5, rumah 5, pabrik banyak, baik gak? Karyawan banyak, baik. Tapi kalau itu merusak, buat apa? Saya tidak katakan tidak perlu. Tapi hari ini coba saudara tanya kepada diri sendiri. Dan boleh tanya kepada anak-anak atau tanya kepada orang tua untuk anak-anak kita. Pertanyaannya begini. Kamu pilih. Kamu kepingin punya papa yang semuanya kasih kamu ada. Saudara sudah pasti tahu pertanyaannya. Tapi saudara jangan terjebak di dalam pertanyaan saudara. Atau papa yang pulang punya quality time sama kamu, hidup pas lah. Tapi papi punya waktu buat kamu. Tapi yang pertama papi gak ada waktu, mungkin akhirnya ada yang hidupnya gak karuan. Itu boleh untuk sebagai papa atau sebagai anak. Saudara pilih yang pertama atau pilih yang kedua? Pasti saya tahu saudara orang pintar, pilih yang ketiga. Mau semuanya ada dan semuanya beres, betul? Kalau itu bukan pilihan. Kalau pilihan itu diperhadapkan ke sesuatu yang kita harus milih. Kalau tadi gak perlu milih yang ketiga. Semua orang mau, saya juga mau. Tuhan juga mau. Tapi manusia penuh dengan keinginannya, dosanya, dan yang harus kita lewati proses di dunia ini. Sehingga nantinya akan hanya ada 2 pilihan. Karena yang saudara pikirkan itu bukan pilihan, itu keinginan kita dan semua ingin. Kalau pilih, itu pasti sesuatu yang di persimpangan jalan saudara harus milih. Saudara pilih yang mana? 1 atau 2? Kita manusia normal saja kita akan pilih yang kedua. Kalau kita punya anak, lebih baik kamu jadi anak yang baik, anak yang benar. Gak ugal-ugalan, gak narkoba, gak lawan orang tua, perkataan dijaga. Kamu gak usah kasih uang papa pun gak apa-apa. Kalau kita hari ini anak kita akan ngomong sama papa. Papa gak kelayapan di luar, gak karuan. Lebih baik papa ada di rumah quality time sama mama sama saya. Betul gak? Kita harus jawab dari hati nurani saudara yang paling dalam. Kita saja manusia yang berdosa. Yang pendek pikirannya bisa mikir yang kedua. Sehingga kita hari ini juga tahu harta kesayangan sesungguhnya adalah hidup kita. Paham ya? Bukan saudara gak boleh milih yang ketiga. Karena 3 itu bukan pilihan. Kalau bisa terjadi puji Tuhan, semua orang mau. Itu gak usah milih, kita akan jalani itu. Tapi kalau kita diperhadapkan di persimpangan jalan, yang menjadi pertanyaan kan itu.
Itu kan seringkali yang menjadi persimpangan jalan kita yang harus kita pilih. Pilih satu apa dua? Pasti kita pilih dua. Saya waktu kerja sebagai marketing properti, meskipun bukan yang terbaik saudara, tapi di seluruh Indonesia saya mendapat peringkat yang ke-21. Dan memang yang terima award itu 1 sampai 21. Dan saya menerima yang ke-21. Waktu di tengah-tengah karir yang cukup oke lah, meskipun bukan terbaik, saya berdoa sama Tuhan, Tuhan apakah saya harus terus jadi marketing? Apakah saya harus buat apa? Lalu saudara saya berdoa dan di gereja akhirnya yang terngiang-ngiang di telinga saya, khotbah dari gembala senior dan didukung dengan khotbah-khotbah yang lain, yang terngiang-ngiang itu adalah tentang Yesus orang Nazaret. Di mana saudara umur 8 sampai umur 12 sampai umur 30, Yesus itu bekerja untuk orang tuanya. Berbakti kepada Yusuf. Dan itu yang saya doakan. Apa saya harus kembali kepada usaha papa saya, apa saya tetap marketing. Dan saya ini saudara cukup unik sama papa saya. Kalau saya deket kayak Tom and Jerry. Tapi kalau jauh kangen. Gak tahu apa yang salah saudara. Dan saya waktu itu memang belum Kristen. Tapi hari ini saudara jauh deket semua tetap kangen saudara. Saya ngomong sama papa saya, Pak gimana kerjaan? Oke biasa, papa saya gak pernah mau banyak ngomong juga. Tapi saya dapat visi, saya mulai tanya kanan, tanya kiri. Tapi akhirnya saya bulat, saya kembali ke usaha papa saya. Tapi ini kalau dilepas juga sayang, kita kan begitu. Kalau mau pindah kerjaan apa ini kan sayang, masih punya penghasilan memang lumayan. Sehingga saya main 2 perahu saudara. Ini saya jalan, tapi gak bisa, harus fokus. Akhirnya saya putuskan untuk kembali ke papa saya. 1 tahun kemudian saudara, rupanya ada masalah yang cukup besar. Aset satu persatu harus hilang. Akhirnya tinggal 1 saudara. Papa saya gak mau cerita. Ya karena dia orang tua. Mungkin dia juga punya sesuatu yang dia simpan ya. Yang kita anggap itu kurang bagus, tapi namanya manusia saudara. Sekarang kita melihatnya begitu. Rupanya dia harus pensiun, harus ganti nama semua. Oh saya baru tahu. Rupanya Tuhan atur seperti ini supaya jadi seperti ini. Makanya hari ini saudara, apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, jangan pernah kita sesali. Mungkin saja kalau hari itu saya nggak kembali, ada hal yang mungkin lebih besar, bisa. Mungkin saja saudara, hari itu kalau saya nggak kembali, mungkin hari ini saya nggak berdiri di sini. Mungkin saja saudara, kalau hari itu tidak terjadi, saya mungkin tidak mempunyai mental yang lebih kuat saudara. Karena ada firman Tuhan juga waktu itu menguatkan saya, di mana Daud saudara diperhadapkan kepada singa, harimau beruang. Dipersiapkan mentalnya. Saudara, sehingga orang yang dari Aceh sampai orang yang modelnya Papua, saya itu udah pernah ketemu semua. Bukan saya ngomong soal apa, enggak. Tapi orang-orang seperti itu saya hadapi. Bukan saya hebat, dihadapinya bukan saya lawan saudara. Tapi entah itu direndahkan, entah itu macam-macam pokoknya saudara. Tuhan persiapkan. Sehingga saudara hari ini kita harus tahu bahwa Tuhan tahu yang terbaik untuk kita. Karena apa? Ayat 3 dan keempat kita lihat. Lalu naiklah Musa menghadap Allah dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya. Beginilah kau katakan kepada keturunanmu Yakub dan kau beritakan kepada orang Israel. Ayat 4. Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir.
Dan bagaimana aku mendukung kamu, menjaga dan memelihara kamu di atas sayap Raja Wali. Dan membawa kamu kepadaku. Tuhan ingatkan saudara kepada Musa, kepada bangsa Israel. Di mana Tuhan menjaga mereka, di mana waktu itu Firaun dengan tentaranya digulung di lautan merah itu saudara. Tuhan juga menjaga mereka. Tuhan memelihara mereka. Artinya saudara, bahwa Tuhan menjaga umat pilihannya. Karena kita ini harta kesayangannya. Maka Tuhan itu akan menjaga umat pilihannya. Meskipun sekali lagi ada tantangan, ada proses. Tapi percaya, saudara dan saya ini umat pilihan. Kita lihat dulu dalam Mazmur 17 ayatnya yang ke-8. Bangsa Israel ini adalah umat pilihan saudara. Mazmur 17 ayat yang ke-8. Peliharalah aku seperti biji mata. Sembunyikanlah aku dalam naungan sayapmu. Ini perkataan Daud. Daud bukan berarti tidak pernah salah. Pernah. Daud bukan tidak pernah mengalami proses. Pernah dia dikejar-kejar Saul. Tapi dia menyatakan statement bahwa aku ini loh biji mata Tuhan. Kenapa Tuhan gak pakai organ yang lain? Kenapa Tuhan pakai biji mata Tuhan? Di dalam terjemahan Inggris saudara di KJV. Di dalam KJV dikatakan the apple of the eye. Apa maksudnya? Saudara kalau kita bilang biji mata itu belum spesifik. Karena kornea dan yang pupil ini juga biji mata. Ya, belum spesifik mata itu. Saudara kalau lihat nanti ke cermin di rumah, saudara lihat kira-kira jarak ya 1 meter gitu ya. Apa yang kita lihat? Saudara akan menemukan seperti sebuah apel. Di dalam pupil kita saudara itu seperti apel. Ada bulatan di dalam pupil itu. Itu apel. Saudara tahu kenapa Tuhan pakai ungkapan ini mengatakan bahwa kita seperti pupil. Karena saudara mau sentuh kornea, sekarang saya sentuh kornea, saya masih bisa. Tapi coba sentuh pupilnya. Tidak bisa. Coba saudara sentuh pupilnya orang, kalau enggak ini langsung dibugem saudara. Betul enggak? Karena sakit, refleks. Dan mata kita saudara kalau ada debu, mau kena masuk ke mata kita, kita refleks tutup. Dan saya mau tanya, debu itu kelihatan? Gak kelihatan. Bahkan mata kita gak bisa lihat. Waktu kita mau kedip, kita tahu kapan kita kedip, kapan debu itu datang? Tidak tahu. Tapi mata kita refleks. Apa yang tidak kita lihat, apa yang belum kita pikirkan, nutup mata sekalipun kita belum mikir untuk nutup saudara. Tapi mata kita nutup dulu, jaga dulu. Itu Tuhan katakan kita seperti biji mata Tuhan. Dan terjemahan asli itu lebih lengkap. Dikatakan eson bat ayin. Kalau tadi hanya bulatan seperti apel. Tapi saudara nanti ke cermin lihat sekarang jarak kira-kira 20 cm. Eson bat ayin itu artinya a little man in the eye. Siapa little man itu? Kita dewe saudara. Itu kita yang kita lihat. Sehingga waktu Tuhan katakan engkau seperti biji mataku. Artinya mata Tuhan melihat kepada kita. Ada kita di matanya Tuhan saudara. Dan saya coba periksa lebih dalam lagi saudara. Dikatakan Eson mempunyai kata dasar E. Yang artinya a champion. Yang artinya the servant, yang artinya mankind, yang artinya the great man. Artinya kita di mata Tuhan kita adalah hamba-hamba Tuhan. Kita adalah orang saudara yang dikatakan pemenang. Kita adalah orang-orang umat pilihan mankind. Kita adalah orang-orang the great man. Itu kita di mata Tuhan. Seperti itu luar biasanya Bapak Ibu. Apakah hari ini kita kurang yakin lagi?
Makanya bangsa Israel itu digambarkan seperti biji mata Tuhan. Dan saudara boleh cek, saudara boleh periksa. Suku dan nama bangsa dari perjanjian lama ribuan tahun saudara sampai sekarang dan setelah Masehi yang masih eksis ada enggak? Cuma satu setahu saya. Kalau ada tolong info. Setahu saya cuma Israel. Saya coba cari, gak ada. Pak, Palestina Pak, itu dari Filistin. Bukan. Itu ungkapan mereka ingin supaya Filistin tetap ada. Tapi Tuhan sudah nubuatkan Filistin tidak ada. Sehingga itu bukan orang Filistin. Itu adalah orang dari Jordan, saudara. Tidak ada satu suku pun, tidak ada satu bangsa pun yang tetap namanya eksis sampai sekarang. Yakub menjadi Israel. Ribuan tahun sebelum Masehi sampai sekarang 2000 setelah Masehi. Hanya Israel. Kenapa? Sempat bubar 400 tahun. Tapi Tuhan kumpulkan kembali. Dan merdeka pada tahun 1948. Karena Tuhan sudah berjanji, inilah bangsa yang kupilih, dia seperti biji mataku. Ngalami proses. Ngalami masalah. Tapi sekarang saudara lihat, meskipun ada oknum-oknum tertentu yang kita juga tidak setuju di dalamnya, di negara itu. Tetapi saudara lihat, bangsanya Tuhan jaga. Hari ini saudara, sehingga kita tidak perlu takut kalau kita masuk di dalam proses Tuhan. Di dalam ayatnya yang kelima, oleh karena itu saudara, Tuhan katakan di dalam ayat yang kelima, kalau kita tahu bahwa Tuhan memberikan tempat yang terbaik, Tuhan tahu yang terbaik, Tuhan katakan bahwa dia akan menjaga kita karena kita umat pilihannya. Jadi sekarang, nah ini penting. Setelah kita tahu, bukan kita hanya menjadi orang yang pasif. Tuhan tahu bahwa dia biji mata Tuhan, bukan berarti dia diam saudara. Apa yang dikatakan? Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi. Artinya begini Bapak Ibu, kita dipilih dari sekian banyak orang, sekian banyak bangsa. Dipilih, ditempatkan. Tapi Tuhan juga mengatakan, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan. Belum loh, akan. Artinya perlu respon balik. Tuhan sudah melakukan bagiannya. Dia taruh kita di tempat yang terbaik. Dia pilih kita saudara. Dia jaga kita sampai sekarang kita ada. Tapi juga Tuhan katakan, respon kamu bagaimana? Kamu harus sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku. Tapi Tuhan gak tutup di sana. Dan pegang janjiku. Artinya kalau Tuhan memberikan satu tugas untuk kita melaksanakan perintahnya, Tuhan juga memberikan satu janji yang buat kita pegangan saudara. Sehingga mungkin lantai yang kita jalani, jalan yang kita lalui itu mungkin licin, mungkin bisa buat kita terjatuh, bisa kita tersandung, tapi tangan kita memegang janji Tuhan. Tuhan itu luar biasa Bapak Ibu. Cuma sekarang dari kita. Apakah kita mau sungguh-sungguh? Kata sungguh-sungguh itu di dalam terjemahan Inggris dikatakan to obey. Taat. Artinya kalau kita bilang sungguh-sungguh mendengarkan, bukan cuma kita dengar, tapi kita juga taat melakukannya. Taat itu ada dua. Taat karena hierarki atau taat karena otoritas. Orang tua suruh anak, anak harus jalan. Bos suruh anak, anak harus jalan. Anak buahnya harus jalan. Pimpinan suruh anak buah, dia harus jalan. Saya taat. Tapi taat di sini bukan taat yang seperti itu. Taat yang di sini adalah taat kita percaya sepenuhnya dengan apa yang Tuhan janjikan, kita tetap jalan. Meskipun prosesnya kita belum lihat. Itu taat. Bukan karena hierarki. Ya itu tetap kita lalui hierarki. Bukan karena orang tua suruh kepada anaknya. Ya itu tetap kita kerjakan.
Tapi yang Tuhan ngomong bukan perintah seperti hierarki itu. Tapi taat, kita percaya. Kita lihat dulu dalam Roma 4 ayat yang ke-17. Roma 4 ayat yang ke-17. Seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa. Ini bicara Abraham. Di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati. Saudara dengar baik, ini ada kaitannya nanti. Dia tahu Tuhan itu sanggup membangkitkan orang mati. Itulah modal dia. Nantinya, waktu Tuhan katakan, serahkanlah anakmu di atas gunung Moria. Itu jadi modal dia, janji dia. Tapi Tuhan kan gak ngomong prosesnya seperti apa. Tapi Tuhan ngomong, orang mati sekalipun aku akan bangkitkan. Itu modal dia. Yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga. Ini percaya namanya. Enggak ada dasar, saudara. Bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa. Tuhan mengatakan kamu akan diberkati. Tanah yang kamu injak, tanah yang kamu datangi, dan kamu akan melahirkan banyak bangsa. Anak aja gak punya. Demikian banyaknya nanti keturunanmu. Ayat 19. Imannya tidak pernah menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sangat lemah. Lagi-lagi bukan karena kita nge-gym. Bukan karena kita, saudara, hanya dalam tanda kutip berolahraga. Itu kalau mau saudara nanti sudah pecap hoi, nah itu bahasa Ibrani. Sudah 80 saudara mau tarik bagaimanapun itu urat udah gak boleh ditarik, putus. Tapi ingat, iman gak pernah putus. Iman gak pernah menjadi lemah. Karena usianya telah kira-kira 100 tahun. Dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Ayat 20. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak pernah bimbang. Bimbang itu, saudara, dikatakan terintimidasi. Karena ketidakpercayaannya. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Tetap dia ngomong yang baik, yang benar, yang positif, perkataan iman tetap keluar. Ayat 21. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah dijanjikan. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Ayat 23. Kata-kata ini yaitu hal yang diperhitungkan kepadanya tidak ditulis untuk Abraham saja, Bapak Ibu. Kalimat-kalimat yang tadi kita baca bukan hanya untuk Abraham saja. Ayat 24. Tetapi juga ditulis untuk siapa? Untuk kita. Sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya. Karena kita percaya kepada Dia, Allah Yahweh, yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati. Sehingga saudara waktu Abraham dipanggil keluar, dia tidak tanya Tuhan kemana. Tuhan cuma ngomong nanti akan kutunjukkan, tapi Tuhan gak ngomong tempat. Sehingga saudara waktu Tuhan janjikan tanah kepada dia, dia tidak ngomong tanahnya yang mana. Tapi Tuhan katakan aku akan berikan. Waktu dia saudara diminta anaknya, waktu serahkan saudara, dia tidak tanya kenapa alasannya. Waktu dia dikatakan keturunanmu akan banyak. Dia sudah saudara tua. Istrinya sudah menopause. Dia tidak katakan bagaimana caranya. Itu yang namanya iman percaya. Itu yang namanya taat. Ada janji ya. Tapi kita gak usah tanya sama Tuhan. Spesifiknya begini, kapan. Kita gak akan pernah jalan. Tapi janji Tuhan iya dan amin. Bahwa Tuhan sanggup merubah apa yang tidak ada menjadi ada. Yang mati pun Tuhan akan bangkitkan. Sehingga di tengah-tengah perjalanan kita saudara, janji ini kita pegang.
Apa yang menjadi pergumulan kita, apa yang menjadi tantangan kita, kita tahu Tuhan sanggup menjadikan apa yang tidak ada menjadi ada. Apalagi yang ada, Tuhan bisa robah jadi baik. Itu yang kita pegang. Sehingga di dalam hidup kita nggak pernah punya pemikiran, Tuhan kenapa kamu salah? Tuhan kenapa begini? Tuhan kenapa begitu? Tidak. Kita jalani. Manusia bisa salah, ya kembali kepada Tuhan. Maka Tuhan akan merubah apa yang salah itu jadi baik. Mari kita bangkit berdiri, saya undang para pemusik untuk naik. Kita nyanyikan satu lagu saudara yang ada liriknya. Menjadi harta kesayangan yaitu firman-Mu beri pengharapan kepada kita. Haleluya. Terima kasih Bapa. Firman-Mu pelita terang jalanku, beri pengharapan dan kepastian, mampukan melewati semua persoalan, sangat teruji dan beri kemenangan. Firman-Mu ceritakan kasih-Mu, menyucikan hati dan pikiranku. Menjadikan berkat kehidupan kekal, sampai ku menjadi harta kesayangan-Mu. Firman-Mu Pelita terang jalanku. Sama-sama kita naikkan pujian. Pengharapan dan kepastian, Biarlah lagu ini menjadi iman kita. mampukah melewati semua persoalan, sangat teruji dan beri kemenangan. Firman-Mu ceritakan kasih-Mu, menyucikan hati dan pikiranku. Menjadikan berkat kehidupan kekal, sampai ku menjadi harta kesayangan-Mu. Terima kasih Tuhan. Inilah setiap kami, hidup kami. Kami pertaruhkan semuanya di hadapan-Mu Tuhan. Kami serahkan hidup kami semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya karena Tuhan memberikan yang terbaik. Karena Tuhan tahu masa depan hidup kita. Dan Dia juga katakan bahwa Dia akan menjaga dan memelihara kita seperti biji matanya. Tapi Tuhan juga katakan, engkau harus sungguh-sungguh mendengarkan firman, taat melakukannya, pegang janjinya. Itulah yang akan terus membuat kita taat
di tengah-tengah pergumulan dan jalan yang harus kita lewati. Seperti yang Abraham lewati. Dia tidak tanya kenapa, dia tidak tanya bagaimana, dia tidak tanya di mana, dan dia tidak tanya harus seperti apa. Kalau Tuhan kasih tahu, mungkin Abraham bisa mundur di dalam imannya. Tapi Tuhan berjanji, akulah Tuhan Jehovah Jireh. Akulah Tuhan yang mampu mengubah apa yang tidak ada menjadi ada. Itulah yang Abraham pegang. Sehingga meskipun dia harus korbankan anaknya, dia harus berikan anaknya, dia lakukan. Bapak Ibu jangan berpikir seperti cara kita sekarang berpikir. Itu adalah 4.000 atau 6.000 tahun yang lalu. Persembahan kepada dewa-dewa itu masih relevan anak kita. Tapi setelah hukum Taurat itu diberikan, tidak lagi boleh membunuh. Lalu aturan Taurat itu diatur, tidak lagi ada pengorbanan anak. Tapi apa yang Tuhan minta hari ini di dalam hidupmu? Semuanya itu relevan kalau Tuhan minta. Kalau Tuhan tuntut itu semua, Tuhan tahu itu relevan. Jikalau Tuhan minta kita taat, percayalah, Tuhan tahu kita sanggup melakukannya. Terima kasih Bapa. Kami juga mau bersyafaat untuk gereja-gereja yang ada di seluruh dunia. Bagi para hamba Tuhan sampai kepada semua jemaatnya. Kiranya Tuhan memberkati mereka semua, supaya mereka menjadi berkat dan berdampak. Sehingga gereja di seluruh dunia dipenuhi oleh jemaat yang mencari Tuhan dengan tulus dan takut akan Tuhan. Buat semua hamba Tuhan dan gereja bersatu, rukun dan tidak terpecah-pecah, supaya dunia percaya bahwa Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikian juga untuk gereja di mana kami Engkau percayakan untuk mengembalakannya, yaitu gereja Blessing in the Spirit. Kami mau berdoa untuk setiap persembahan dari jemaat-Mu. Kiranya Tuhan Kau menerimanya dan membalasnya berlipat-lipat. Biarlah persembahan ini berkenan kepada Tuhan sebagaimana persembahan Habel. Tuhan Kau memberikan kemurahan-Mu, balaslah kebaikan dan kerelaan hati jemaat. Jaga dan lindungi mereka, serta peliharalah mereka beserta keluarga, pekerjaan, studi, dan di dalam kesehatannya. Mari dekapkan kedua tangan di dada. Firman Tuhan katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadilah berkat dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga. Di dalam Putra Tunggalnya Yesus Kristus yang telah mati bagi dosa-dosa kita. Dan Dia bangkit pada hari ketiga, sehingga kita sembah Tuhan Allah yang hidup. Iman kita bukan kepada Tuhan yang mati. Dia naik ke sorga, menyediakan rumah bagi kita, sehingga kita punya pengharapan yang pasti. Dia akan datang kedua kalinya, menyebut gereja dan umatnya yang berjaga-jaga, kudus, dewasa, bijaksana, serta menghakimi dunia. Dan di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, menghibur, menguatkan, menginsafkan, dan terus membuat hati kita berkobar-kobar di dalam kasih semula, kekudusan, kebenaran, dan menjadi saksi Kristus dari sekarang sampai selama-lamanya. Mari kita tutup dengan doa. Bapa kami, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk.